Halo, perkenalkan nama saya Tuksino dari Ruang Seduh Banjarnegara. Jadi pertama karena udah banyaknya petani kopi di sini, terus potensi kopi di Banjarnegara juga sangat luar biasa, bisa bersaing dengan kopi-kopi Nusantara. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat kedai kopi Ruang Seduh sebagai wadah untuk masyarakat lokal menikmati kopi Banjarnegara. Jadi pertama awal mula berdirinya Ruang Seduh itu ketika itu saya sendiri keluar dari kerjaan yang sebelumnya juga di coffee shop. Lalu kemudian saya berinisiatif untuk membuat kedai kopi saya sendiri dengan peralatan yang masih sederhana, dengan konsep yang sederhana, namun bisa memenuhi keinginan customer kami untuk menikmati kopi Banjarnegara. Sebelumnya saya tidak punya. Basic pertama saya di kopi adalah belajar dari bapak saya, karena bapak saya adalah seorang petani kopi. Maka saya belajar kopi itu dari bapak saya malah. Untuk kopi, kita menu utama, sajian utamanya adalah kopi Arabica, menggunakan Arabica lokal Banjarnegara seperti dari Babadan, Kasmaran, Pegundungan, Majasari, tempat kami berjualan, Jawaran, dan penghasil kopi di daerah Banjarnegara. Untuk menu utamanya itu kita tonjolkan Arabica karena kita di daerah dataran tinggi. Tapi kita juga menggunakan Robusta Banjarnegara sebagai espresso base atau untuk sajian espressonya. Jadi karena kami kedai kopi atau coffee shop kami itu ada di dataran tinggi ya. Kita mungkin ini ada di Desa Majasari, Kecamatan Pagetan, Kabupaten Banjarnegara, itu ketinggiannya sekitar 1.200 mdpl. Nah, potensi pertanian kopi di sini juga Arabica. Jadi kami mengunggulkan sekali potensi pertanian kopi di sini, di sekitar sini, di sekitar desa kami. Nah, untuk pemasok kami sendiri, kami itu langsung kepada petani. Jadi petani-petani yang masih belum tersentuh, petani-petani yang masih belum menemukan pasar, kita sambangi satu persatu. Kita edukasi, kita beli kopinya. Nah, jadi kita menempatkan diri sebagai pemasar produk para petani. Jadi kalau untuk pemilihan kualitas kopinya sendiri, kami punya beberapa petani yang masih muda. Nah, kalau yang masih muda tuh mereka cenderung sadar tentang kualitas. Nah, cuman kadang-kadang kita juga menemukan beberapa petani yang sudah sepuh ya, bahasanya udah sepuh, itu mereka cenderung kurang mengetahui tentang kualitas kopi. Jadi amannya kita beli dalam bentuk mentah, masih cherry. Kalau bahasa kopinya itu cherry, berarti biji basah itu, buah basah kita beli, kita proses sendiri, kita jemur sendiri supaya kualitasnya sesuai yang kita inginkan. Untuk penyajian sendiri kami tetap fokus utama kami adalah ke manual brew, sajiannya manual brew, cuman ya kita tetap mengikuti tren seperti tahun-tahun kemarin es kopi susu gula aren sedang merajai pasar, ya kita tetap mengikuti tren. Cuman tetap signature kami ya tetap manual brew, kopi itu sendiri, rasa dan original dari kopi itu sendiri. Untuk target pasarnya, jadi kita dibagi menjadi dua ya. Pertama adalah konsumen lokal sama konsumen luar regulernya. Untuk konsumen seduhan sendiri, kami udah disambangi dari beberapa kota. Cuman untuk customer
customer tetapnya tetap teman-teman sekitar sini. Kebanyakan malah dari para sopir-sopir sayur, karena di sini adalah komoditi sayur paling utama. Jadi sebelum mereka beraktivitas, mereka mesti ke tempat kami ngopi dulu. Setelah itu beraktivitas, setelah itu mereka berangkat sesuai aktivitas masing-masing. Setelah itu balik ke sini lagi ngopi lagi. Jadi pasarnya itu target utama ya tetap kita masyarakat lokal sini dulu. Masyarakat lokal sini dulu. Udah untuk tamu-tamu dari luar kota itu kita anggap bonus lah. Kalau itu sih kita tetap menggunakan sosial media ya, paling utama mengikuti zaman. Cuman ya kita tetap yang kita terapkan di sini tuh ngobrol sama customer, ngobrol langsung bagaimana dia pengen menikmati kopi yang seperti apa. Misalkan buat pecinta kopi ya kita tonjolkan banget yang minumnya yang kopi banget. Cuman kalau yang dia pengen hanya sekedar menikmati kopi sambil kumpul sama teman-teman ya kita sajikan yang kopi susu misalkan kayak gitu. Jumlah karyawan tetapnya kita satu, cuman ada satu barista yang freelance, ngambilnya freelance. Jadi kalau kita panggil dia berangkat, kalau kita lagi agak sepi ya kita pakai barista utama aja satu gitu. Itu kita berperang dengan sepi ya, berperang dengan sepi, karena kalau ekonomi sedang tidak baik-baik saja, kadang-kadang kita ditemani hanya dengan sepi, telaten. Terus kadang-kadang juga sini kan curah hujan tinggi. Nah itu kesusahan paling utama kami sih. Biasanya kalau buka terus hujan sampai malam tuh ya kadang-kadang kita nggak ada customer sama sekali kalau udah hujan besar itu. Terus di sini tambah lagi sekarang lagi inilah banyak jalan-jalan jembatan putus, jalan-jalan yang longsor itu kan akhirnya menghambat juga buat para customer kami datang sini. Jadi kembali lagi kita tetap fokus utama kita kan ke kualitas kopi. Nah kita selalu berkomunikasi terus dengan petani, terutama petani-petani yang udah sadar dengan kualitas dan kuantitas pastinya. Kita edukasi terus, kita komunikasikan terus kopi seperti apa yang diinginkan oleh customer. Misalkan kita punya satu petani itu Pak Iksan itu Kasmaran. Nah beliau itu usianya masih agak muda, jadi masih upgrade skill terus untuk menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Sharing-sharing terus dengan kami. Beliau yang memproses dari biji basah menjadi biji kering, lalu kami tugasnya roasting sampai ke penyeduhan. Kita komunikasikan terus. Untuk inovasi pastinya kita selalu upgrade menu ya, tiap pekan, per satu pekan sekali mesti kita kadang-kadang ya iseng-iseng bikin menu baru lah, menu-menu signature baru, meskipun itu bahan pokoknya bukan kopi ya, non kopi. Kadang-kadang kita main di bubuk coklat juga, diolah menjadi minuman, jadi es. Ya seperti itulah, inovasi-inovasi terus biar customer juga nggak jenuh dengan kopi-kopi itu aja. Kalau kita biasanya per akhir musim panen itu, kita kan kebetulan juga roastery itu yang bagian sangrai kopi. Nah kita adakan sama teman-teman barista dari coffee shop lain, sama pelaku-pelaku kopi lain, kita adakan namanya itu cupping atau tes kualitas kopi. Nah sharing-sharing tentang kopi tahun ini itu rasanya seperti apa. Soalnya setiap musim kan kadang-kadang karena faktor musim juga, faktor alam, jadi rasa kopi juga beda. Nah nanti treatment kita jualan kopi ini gimana, kita sharingkan di acara cupping session itu. Terus untuk menarik customer juga kadang-kadang kita ya paling bikin itu acara-acara battle sederhana lah, battle kopi sederhana aja ya, nggak terpatok di tempat kita aja. Kita keliling di Dieng, Babadan, di mana adain acara-acara lomba kecil-kecilan. Tantangan terbesarnya semakin banyak pesaing pastinya. Semakin banyak pesaing, menjamurnya coffee shop, terus banting harga juga kadang-kadang. Padahal di sektor pertanian harganya naik, tapi coffee shop malah turun harga. Jadi supplier kita naik, penjualan kita malah turun karena banyaknya pesaing itu. Kita sih diberuntungkan karena kita masih punya beberapa petani yang sadar akan
kesinambungan ya. Jadi kesinambungan agar jalan bersama. Jadi antara petani, roastery, sama coffee shop jalan bersama. Jadi akhirnya kita kadang-kadang dapat harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya cenderung sesuai lah dengan kualitas kopinya. Jadi kita juga masih bisa jual sesuaikan dengan tingkat pendapatan masyarakat lokal. Peluang terbesar itu malah cenderung ke pertanian sebenarnya. Kalau ke coffee shop tuh cenderung flat aja, lempeng-lempeng aja. Cuman ke pertanian itu malah kopi Arabica itu sangat berpotensi besar. Soalnya dari tahun ke tahun, dari 2016 dengan harga merah, petik merah itu cari masih di kisaran 6.000, 8.000, naik lagi menjadi 9.000, 10.000, sampai sekarang udah 12.000, 13.000, pernah tahun lalu nyampe 15.000. Terus harga green bean dari yang dulu 80.000, 85, sekarang udah sampai 150. Jadi malah potensi besarnya itu ada di sektor pertanian kopinya. Kalau kita tetap, mungkin kita akan apa ya, mungkin ada beberapa coffee shop yang akhirnya hidup segan mati tak mau karena cenderung mahalnya kopi itu sama tidak kuatnya bersaing dengan pelaku kopi dari luar kota yang berani membeli mahal. Kalau kita sih tetap di konsep awal bahwa masyarakat lokal itu berhak menikmati kopi enak. Konsep dasar kita tetap itu. Masyarakat kita tuh punya kopi enak. Kita punya kopi berkualitas. Jadi sebelum orang lain menikmati ya kita dulu yang harus menikmati. Konsep kita seperti itu. Wah, saya tuh udah pernah itu satu dua kali tuh pernah buka join sama temen, cuman ya kadang-kadang ada kendala lah, namanya orang usaha itu. Kendala bukan karena sepi atau bukan karena rame, cuman kadang-kadang kita gagal di manajemen, gagal di komunikasi, terus gagal market juga. Jadi banyak faktor. Jadi sementara ini ya kita tetap terfokus pada satu tempat ini. Sebenarnya kita perkuat akar dulu atau perkuat pohon dulu, baru kita perbanyak cabang. Kalau akar kita, pohon kita belum kuat, kita belum berani memperbanyak cabang. Nanti yang terjadi ya kayak gitu, bangkrut lagi lah. Sampai sekarang juga itu bangkrutnya belum kebayar. Masih banyak itu sisa utang kita. Luar biasa, maju banget. Industri kopi di Indonesia maju banget, terutama di klaster Robusta dan Arabica. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini Robusta emang lagi naik daun ini. Dari yang harga 45 sekarang udah sampai 100, bahkan ada yang 100 lebih. Harga green bean-nya, harga bubuknya dari 150 sekarang sampai 250. Itu agak bikin pusing kita sebenarnya. Cuman ya salah satu manfaat dari dulu perjuangan teman-teman kopi shop lain, edukasi tentang kopi Banjarnegara ya akhirnya berhasil juga karena kopinya berhasil naik harganya. Nah, itu. Jadi gimana ya, kalau kita ngomongin perkembangan kopi itu pesat sekali. Dari mulai pertanian tuh semakin banyak petani, roastery itu semakin banyak, prosesor semakin banyak, kedai kopi juga semakin banyak. Jadi ya kalau ngomongin kemajuan kopi selama 5 tahun ke depan tuh udah beda jauh lah. Kalau dulu orang tuh asing dengan kopi Arabica itu rasanya seperti apa, sekarang mereka udah gak asing, malah justru mereka udah kadang-kadang mereka lebih tahu malah daripada kita. Contohnya saya sendiri malah nggak tahu ada beberapa daerah yang menghasilkan kopi itu enak. Ternyata pas mereka bawa ke sini ternyata emang kopinya emang enak. Jadi kadang-kadang malah customer sendiri dia mencari kopi baru yang kita nggak ada. Mereka punya saudara di desa mana, ternyata di situ ada kopinya enak. Mereka mesti beli nanti bawa ke sini coba, itu ternyata lebih enak. Jadi customer sekarang itu juga udah mulai cerdas-cerdas memilih-milih kopi. Penyampaian harapan saya kepada pelaku kopi ya nanti ayolah kita bertahan. Sesepi apapun kita ingat dulu kita pernah mengalami fase lebih sepi daripada ini. Kalau sekarang sih wis lumayan lah, kita nggak jual seduhan lagi kurang laku, kemasan seperti ini laku. Kalau dulu kan masih susah, terus kita juga kesusahan stok, sekarang udah kelebihan stok, tinggal harganya aja ini yang jadi PR kita bersama. Terus buat para penikmat kopi, ayolah dukung potensi kopi lokal Banjarnegara. Kita konsumsi dulu sebelum kopi kita dikonsumsi orang lain.